لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sapa pagi kita kali ini, sahabat semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita serial merencanakan kematian. Mari kita lihat Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang kehidupan dan kematian. Ya, kita suka mengatakan, ayo sedia payung sebelum hujan, atau berbekal sebelum kita pergi. Ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau dalam istilah Al-Quran, carilah perbekalan, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan hanya untuk kita berhaji mencari bekal, bukan hanya untuk ibadah mahdhah kita cari bekal di dunia, bukan hanya untuk kehidupan kita mencari bekal, karena kehidupan dunia ini sementara. Ya, ibaratnya kata Nabi SAW itu, kun fid dunya ka'annaka ya abirus sabil. Ya, jadilah di dunia ini seperti orang yang sedang melintas jalan, ya, sedang transit, nggak lama-lama, tapi kita suruh berbekal, mencari bekal. Apalagi bekal yang paling utama adalah bekal kita untuk kita bawa mati. Ya, Allah Ta'ala sendiri berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam kehidupan ini sering ya melakukan persiapan. Sebagai contoh, ya, sebelum kelahiran anak atau cucu, orang tua sudah menyiapkan segala sesuatu untuk sang calon bayi, baru calon bayi, belum ada bayinya, itu sudah disiapin. Udah siapin nama bayinya, ya, udah beli popok, ya, beli bajunya, udah siapkan akikahnya, kalau laki-laki 2, buat perempuan 1, dan seterusnya. Ya, kita melakukan persiapan, padahal belum ada, bayinya belum keluar, baru calon. Allahu Akbar. Demikian pula kalau pernikahan, ini kalau ya sudah mau resepsi pernikahan, akad nikah aja kita udah ribetnya dan Masya Allah sibuknya luar biasa. Apalagi resepsi nikahnya, bagaimana undangan harus disebar jauh-jauh hari, ya, kemudian peralatan pelaminan, ya, maharnya, hantarannya, persiapan, ya, untuk segala sesuatunya, menghubungi KUA misalnya, menghubungi seksi acara kalau dia menggunakan event organizer, ya, konsumsinya, cateringnya sudah disiapkan. Subhanallah. Nah, kenapa dalam persoalan kematian kebanyakan kita cenderung tidak mempersiapkannya? Tidak ada perencanaan. Yang direncanakan itu ketika momentum kelahiran dan pernikahan. Sementara untuk kita mati belum ada nih manajer, ya, manajer keuangan ada, manajer event organizer perkawinan, resepsi nikah ada. Tapi sudahkah kita punya manajer konsultan, ya, kematian?
merencanakan bagaimana kita mati agar mati kita ini husnul khotimah? Ayo tanyakan pada diri kita masing-masing. Bukankah ya lahir, nikah, mati itu adalah sama-sama takdir dari Allah? Maka semuanya harus kita pandang sejajar loh. Ya jangan kita anggap remeh, seolah-olah udah mati aja. Apalagi karena kita tidak tahu yang namanya kematian, maka kita harus persiapannya lebih ekstra. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ya, Allah menyebutkan soal hidup dan mati ini ya. Itu di dalam Al-Qur'an luar biasa. Istilah hidup dan mati. Kata al-hayatud dunya terulang 15 kali dalam Al-Qur'an. Kata al-hayatad dunya kalau tadi marfu ya dibaca al-hayatud dunya. Kalau al-hayatad dunya yang dibaca mansub, nasab ya, dia menjadi objek, itu terulang sebanyak 12 kali. Kemudian al-hayatid dunya ya dibaca majrur ya, dia menjadi dalam kehidupan ya, tentang kehidupan ya, dengan kehidupan itu dia menjadi imbuhan kata lain ya, huruf jar itu diulang sebanyak 40 kali. Sementara ketika Allah berbicara tentang kematian nih, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengulang kata kematian itu dalam Al-Qur'anul Karim yang berbentuk marfu, dia sebagai subjek. Al-mautu itu sebanyak 11 kali diulang dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian al-mauta ya, dia menjadi objek, dibaca nasab atau mansub, itu terulang sebanyak 10 kali. Dan al-mauti dibaca majrur karena ada imbuhan mudhaf ilaih ataupun dia imbuhan kata suatu tempat ya, atau tujuan, fi, ila, bi dan sebagainya, itu terulang sebanyak 14 kali. Nah, sahabat Rasulullah dirahmati Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kematian itu dengan istilah al-yaqin. Apa? Suatu yang pasti ada, suatu yang pasti diyakini ya. Di dunia ini yang pasti itu apa sih? Tidak ada yang pasti, semua relatif ya. Kita nggak tahu ya berapa rezeki kita nggak tahu apa yang kita usahakan dan sebagainya. Yang pasti itu, yang udah pasti ya dalam keseharian kita, itu adalah kematian. Allahu Akbar. Maka Al-Quran menamakan kematian itu dengan al-yaqin. Mari kita lihat surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 47. Hatta atanal yaqin. Ya, surah Al-Waqi'ah, inna hadza lahu haqqul yaqin. Surah Al-Haqqah ayat 51, wa innahu lahaqqul yaqin. Dan surah At-Takatsur. Nah, ini tentang apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan. Ya, kita ini suka bermegah-megahan, sampai kita masuk kubur pun kita bermegah-megahan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya mereka mengetahui ilmu tentang keyakinan, tentang kematian itu ilmu yakin itu tentang ilmu tentang kematian. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, jadi ilmu yakin, ainal yakin dalam surat At-Takatsur itu konteksnya adalah tentang ya, persiapan untuk kita mati, masuk ke dalam kubur. Ya, dibuat oleh Allah begitu nyata. Ilmunya, ilmu yang yakin, dilihat oleh mata, pandangan mata kita juga yakin, nggak bohong, bukan ilusi, bukan suatu kedustaan, memang benar-benar nyata, benar-benar ada, luar biasa. Maka itu Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quranil Karim, ya, menulis bahwasanya tentang khabarul yakin itu apa? Ya, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Dia sudah didatangi oleh al-yaqin. Ya, bagaimana dikutip dari hadis Nabi SAW ketika beliau berada di hadapan jenazah sahabatnya yang bernama Uthman ibn Maz'un yang wafat setelah perang Uhud tahun 3 Hijriah.
ya, merencanakan sesuatu terhadap perkara yang pasti itu adalah bukan hal yang salah. Ya, subhanallah. Maka di sini disebutkan, ya, Abu Bakar bin Ayyas berkata kepadaku, seorang laki-laki, saat usiaku masih muda belia, khallis raqabataka mastata'ta fid dunya min riqqin. Ya, selamatkan lehermu sebisa mungkin di dunia dari lembaran-lembaran akhirat, min riqqil akhirah. Fa inna asiral akhirah ghairu mafkukin abadan. Karena tahanan akhirat tidak akan terkunci secara permanen. Fa wallahi ma nasituha ba'du. Demi Allah, nasihat itu tidak pernah aku lupakan sampai saat ini. Subhanallah. Jadi kita harus selamatkan diri kita, ya, di dunia ini dari apa? Lembaran-lembaran, ya, perbudakan. Karena kita ini, leher kita ini sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sesuatu yang pasti, yaitu kematian untuk menuju akhirat. Ya, yang namanya tahanan akhirat itu nggak bakal bisa dilepas, tidak akan bisa dilepas selama-lamanya. Nah, maka kalau tahanan dunia bisa satu saat dilepaskan, ada grasi, ada pengampunan, ada pengurangan remisi masa tahanan. Tapi kalau tahanan akhirat, nggak ada yang bisa membebaskan. Na'udzub, ya, subhanallah. Maka itu kesimpulannya, merencanakan kematian itu, sahabat sekalian dirahmati Allah, adalah bagian dari persiapan amal kita. Fungsinya untuk apa? Meningkatkan iman, kita meningkatkan muhasabah, introspeksi, dan masuk dalam bab iman terhadap hari akhirat. Mengharapkan kematian itu ada hukumnya dua. Satu, mengharapkan kematian hukumnya haram kalau dilakukan untuk menghindari takdir buruk atau ujian, ya, seperti takut musuh, menghindari sakit, tidak sabar untuk menanggung kesengsaraan dan sebagainya, lalu dia pengen mati dan bunuh diri, itu haram hukumnya. Tapi mengharap kematian dalam pengertian apa? Yang baik, ya, dengan alasan yang diterima oleh syarak, itu hukumnya boleh, ada rukhsah. Seperti apa? Ya, minta kepada Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan terjauhkan diri dari fitnah, terutama dalam fitnah agama. Maka itu yang ketiga, kesimpulan adalah sabar dan optimis terhadap cobaan hidup. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keempat, segala tindakan untuk mengakhiri hidup dengan jalan yang tidak dibenarkan, seperti bunuh diri, konsumsi obat, mati pelan-pelan, racun, suntik mati dan sebagainya, tidak dibenarkan oleh agama, juga undang-undang manusia dan akal sehat. Maka itu, mari persiapkan kematian kita dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, ya, jangan diantara kalian mengharapkan kematian. Kalau lihat dia orang baik, imma muhsinan fala'allahu yazdad. Kalau dia orang baik, siapa tahu bisa menambah kebaikan. Tapi kalau dia jahat, wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Siapa tahu dia bisa minta penangguhan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.